dalam orasi saya mengatakan, mengutip dari apa yang ditelusuri oleh Tempo mengatakan apa dalam bahasa halus ya, siapakah Jokowi? Jokowi itu adalah orang yang telanjang di siang hari bolong. Siapakah Jokowi itu? Jokowi itu adalah pencuri di siang hari, pencuri di hari siang. Siapakah Jokowi itu? Ada 3 ya kalau nggak salah. Adalah orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Ya, kalau kita bicara soal bertelanjang di tengah jalan, berarti hal memalukan pun dilakukan walaupun dilihat oleh semua orang. Dan hebatnya apa? Apakah dia dihukum? Tidak mampu dihukum sampai hari ini. Kalau bicara soal pencurian, berarti orang ini jago untuk mengambil hak-hak rakyat. Betul? Apakah dia dihukum? Tidak dihukum. Dan yang ketiga, lantang menjual pepesan kosong. Pepesan kosong itu bisa diartikan janji-janji politik yang tidak satu pun dipenuhi, ya, yang tidak satu pun dia tepati. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, terakhir saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Kita berjuang sudah hampir beberapa tahun ya. Kita ini sebelum jadi pendukung Pak Anies, kalau dia pendukung Pak Anies ya, kita pendukung siapa? Pendukung Pak? Jangan malu-malu. Sebelum pendukung Pak Anies, kita pendukung siapa? Pendukung Pak Prabowo. Ya, tentu dengan kondisi bahwa beliau adalah antitesa dari Joko Widodo. Kapan kita berubah? Ketika dia menyatakan Jokowi adalah gurunya, kan begitu ya. Waktu berlalu, pilpres terjadi, kita tidak menyatakan bahwa itu pilpres yang jujur. Kita tahu betul bansos berjalan, ya, kecurangan-kecurangan terjadi, kita tahu betul. Tapi seiring waktu berjalan, kita tahu bahwa pemimpin Indonesia harus ada, Indonesia wajib ada pemimpin. Lalu Indonesia yang masyarakatnya baik ini, ya, sangat ramah-tamah, pemaaf dan gampang melupa ini, melupakan semua kejadian. Sampai kita mengatakan kalau ada dosanya, kita maafkan dah. Yang penting Indonesia ada yang memimpin dan dia berubah. Betul tidak? Tapi apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Namun awal-awalnya sudah terasa yang gak enak. Misal, apakah pantas seorang presiden mendatangi mantan presiden yang boleh bilang kekuasaannya sudah tidak ada apa lagi? Ya ini nggak pantas. Saya malu sebenarnya, itu sudah saya mengatakan ya kan. Lalu pantaskah Sri Mulyani Indrawati yang sudah boleh katakan malang melintang dalam dunia ekonomi Indonesia, bahkan turun pola-pola ekonomi, masih dipilih juga menjadi Menteri Ekonomi? Untuk apa? Ratu Pawat ini dipilih kembali? Itu ya? Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak sesuai. Bahkan terakhir kemarin dalam perjalanan ke luar negeri, maaf ya Bu, saya ini punya jiwa untuk senantiasa mengkoreksi. Jadi jangan diapain orang mengkoreksi kok saya negara ini gitu. Kita sudah agak slip lidah, slip of tongue ya. Ketika 9 just line yang sekarang sudah menjadi 10 just line itu kok ada kesempatan untuk dibicarakan. Ini fatal sekali. Nah, mungkin apakah ini kesalahan dari Menteri Luar Negeri kita yang masih muda itu nggak ngerti lah ya. Nah, semoga Bapak sekalian. Memang waktunya belum 100 hari. Nah, kita masih kasih kesempatan, ya kan? Betul nggak? Masih kasih kesempatan kan? Nah, kalau begitu, wahai Bapak Prabowo yang kami cintai, dengarkanlah suara kami, ya. Kalau Bapak dikelilingi orang-orang yang tidak memperbolehkan kami mendengar Bapak, Bapak dong dengar kami. Tanyakan apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Betul? Ya, putuskanlah hubungan dengan si Mulyono itu. Walaupun saya nggak boleh ngomong Mulyono malah pakai ini. Mulyono itu memang diinginkan beliau supaya kita manggil beliau begitu, karena nama dari pemilik ijazah yang dia pasari pada hari ini, ya. Nah, lalu saya tanya, ibu yang cantik-cantik, gagah perkasa, bapak-bapaknya, TNI kita yang hebat-hebat, apakah Anda bersedia dipimpin oleh Wapres buku apa itu? Kalau saya mohon maaf ya Pak, ini bukan soal rasis, bukan soal menghina, bukan, nggak cocok, ya. Dari caranya saja sudah haram konstitusi, masih tetap juga dilantik, padahal harusnya dia diproses begitu. Nah, mudah-mudahan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan akan bisa membuat ini menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan kita, makzulkan kubu bawah. Saya akan demikian saja. Nanti kalau saya nambah lagi bisa bobo lah ini kan. Berapa orang timbal lagi? Saya serahkan waktu saya untuk akan saya Pak Sugeng Waras lewat Bang Reja. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh ibu itu tadi itu sangat-sangat merinding ya, dan ibu itu sangat berani. Nah teman-teman, ada sekelompok orang yang melaporkan mantan Presiden Joko Widodo ke Mabes Polri ya, mengenai kejadian kilometer 50 dan juga mengenai dugaan ijazah palsu. Nah ini yang mereka laporkan, apakah nantinya akan diproses atau tidak, tentu itu adalah hak dari
Mabes Polri, ya tentu mereka dulu mengajukan satu laporan mengenai Presiden Jokowi. Nah, kita lihat teman-teman, ya apa yang mereka laporkan di sini, ya bagaimana laporan mereka itu. Nah, di sini dikatakan bahwa TPUA gugat ijazah palsu Jokowi, laporkan kasus pembantaian 6 FPI ke Mabes Polri. Nah, ada 2 poin yang mereka laporkan di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah mengenai ijazah palsu, yang udah dugaan ijazah palsu. Yang kemudian adalah yang mengenai kejadian kilometer 50. Karena kenapa Pak Jokowi ini dilaporkan di sini? Karena pada saat kejadian adalah Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu, sehingga mereka meminta pertanggungjawaban kepada Presiden Jokowi. Nah, di sini dikatakan bahwa tim pengacara ulama aktivis atau TPUA yang dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Egy Sujana, Mastal SH bersama dengan anggota seperti Damai Hari Lubis, Arif Ihsan, Rizal Fadilah, Fikri Bareno, Mehdi Z. Azam Khan, dan Zulkarnain, yaitu mendeklarasikan akan menggugat mantan Presiden Joko Widodo terkait ijazah palsu yang diduga diperoleh dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gugatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk partai oposisi. Nah, kemudian teman-teman, Egy Sujana dalam acara ngopi atau ngobrol sambil ngopi yang diselenggarakan oleh channel Refli Harun di White House Pejaten, Jakarta pada 6 Desember 2024 mengungkapkan rencana hukum ini. Nah, acara tersebut teman-teman dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, ya, seperti Dr. Yulia Hozinuddin, Tony Rosid, Maizen Sunarko, Niko Silalahi, Bahar, dan banyak lainnya. Nah, ternyata bahwa pertemuan ini, ngopi bareng ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang ada di negeri ini teman-teman. Kemudian selain menggugat ijazah palsu Jokowi, TPUA juga melaporkan kasus pembantaian 6 anggota FPI ke Mabes Polri pada 9 Desember 2024. Nah, selain mereka menggugat atau melaporkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian mereka juga melaporkan bagaimana penganiayaan, ya, ke 6 FPI, ya, anggota FPI, ya, ke Mabes Polri. Nah, TPUA juga menyebut bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan Egy Sujana sendiri yang pernah dipenjara hanya karena difitnah dalam kasus makar. Oke. Kemudian yang menambahkan bahwa menurut surat An-Nisa, umat Islam diperbolehkan untuk mengkritik penguasa yang menzolimi rakyatnya. Nah, dalam kesempatan yang sama, Egy menyebutkan bahwa tindakan tercela yang dilakukan oleh Presiden Jokowi serta keterlibatan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang juga diduga memiliki ijazah palsu menunjukkan adanya ketidakadilan yang mencolok. Kasus ini menambah daftar masalah yang dihadapi Jokowi, termasuk pembantaian anggota FPI yang tak sesuai dengan laporan Komnas HAM. Kini perjuangan TPUA berpindah ke tangan Presiden Prabowo Subianto yang baru terpilih. Nah, kemudian publik bertanya-tanya apakah Prabowo mampu menjalankan amanat reformasi dengan menghadapi 17 orang yang masih loyal kepada Jokowi di kabinetnya. Nah, itu teman-teman ya mengenai laporan yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi. Mereka melaporkan Pak Jokowi yang pertama tadi mengenai dugaan ijazah palsu, dan yang kemudian adalah mengenai kejadian kilometer 50 ya, pada saat Pak Jokowi
menjabat sebagai presiden. Nah, teman-teman, memang banyak sekali masyarakat yang sudah geram dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, teman-teman. Ya, apalagi di dalam Pilpres kemarin ya banyak ditemukan ya bansos terjadi di mana-mana. Kemudian Pak Jokowi juga memberikan satu pernyataan bahwa presiden itu boleh cawe-cawe. Dan itu membuat banyak komentar-komentar negatif dan juga memberikan satu kemunduran demokrasi yang ada di negeri ini. Nah, ini menjadi satu pembahasan para elit politik, teman-teman, bukan hanya di tengah masyarakat. Nah, jadi kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentu ya harus dia mengintrospeksi diri ya di dalam hal ini, karena sudah banyak masyarakat yang geram akan hal ini. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia terus menjaga demokrasi yang ada di negeri ini, terus memberikan yang terbaik bagi negeri ini, apalagi kita ini masih ya berada di posisi sebagai negara berkembang, masih belum menjadi negara maju. Nah, jadi inilah tugas kita, ya kita fokus di dalam membangun negeri ini supaya negeri ini menjadi negeri yang maju, ya apalagi di tahun 2045 maka kita yang meraih ya Indonesia emas atau juga Indonesia cemas. Nah, jadi itu salah satu menjadi tugas kita tetap ya membangun negeri ini dan menjaga demokrasi yang ada di negeri ini. Dan untuk menjaganya salah satunya dengan kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan demokrasi kita, maka kita menyuarakan hal itu. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan begitu saja berlalu, maka itu akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu hal yang biasa, hal yang tidak boleh, hal yang sudah dianggap biasa, artinya ya bisa saja terjadi, artinya tidak ada pelanggaran di situ. Nah, makanya kita tetap bersuara di dalam hal itu. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.